Shalom, salam damai sejahtera kepada semua saudaraku yang diberkati Tuhan. Bersama saya, Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang pertama, Triwulan 2 tahun 2025. Kita sudah masuk di pelajaran yang baru dengan judul buku Simbol, Gambaran, dan Kisah, Cara Mempelajari Nubuatan Alkitab. Pastikan buku ini kita sudah dapatkan melalui gereja kita masing-masing, yaitu Gereja Masihiat Pendengar ke-7, dan mari kita membacanya dari malam ke malam supaya kita bisa menemukan intisari dari pelajaran kita dalam satu pekan. Dan kami juga menolong Bapak, Ibu, Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus. Bila kita sukar dalam memahami pelajaran ini, kami juga menyediakan video ringkasan pelajaran sekolah Sabat setiap minggunya untuk dapat membantu kita dalam berdiskusi di unit kelompok sekolah Sabat kita lebih mudah. Dari pelajaran kita, pelajaran pertama, judulnya adalah beberapa prinsip dari nubuatan. Dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting agar kita lebih mudah untuk mengingatnya serta dapat mendiskusikannya dengan baik di unit kelompok sekolah Sabat di setiap hari Sabatnya. Yang pertama yaitu latar belakang. Kemudian yang kedua, memahami rencana Tuhan. Lalu yang ketiga, cara menafsirkan nubuatan. Mari kita langsung masuk di bagian pertama, yaitu latar belakang. Dalam latar belakang, kita akan lihat dari 2 sudut pandang, yaitu sudut pandang secara umum dan sudut pandang secara khusus. Sudut pandang secara umum, yaitu mereka yang mengatakan bahwa mempelajari nubuatan adalah membuang waktu. Jadi tidak perlu dipelajari nubuatan, apakah nubuatan dalam kitab Daniel, demikian juga nubuatan dalam kitab Wahyu, karena itu hanya membuang-buang waktu. Kemudian mereka yang melihat dari sudut pandang umum tentang nubuatan mengatakan bahwa nubuatan dalam Alkitab tidak dapat dipahami, jadi tidak perlu digali, tidak perlu dipelajari. Itu sebabnya banyak orang tidak mau pusing dengan simbol-simbol, kiasan-kiasan, gambaran-gambaran yang disebutkan dalam kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Kemudian berikutnya, bagi mereka yang memandang secara umum tentang nubuatan, mereka mengatakan bahwa antikristus hanyalah sebuah metafora, jadi tidak perlu diselidiki, tidak perlu dipelajari lebih dalam. Cukup kita hanya membahas tentang Yesus dalam kehidupan kita. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa belajar nubuatan menyebabkan banyak masalah daripada penyelesaiannya. Kemudian mari kita lihat sudut pandang secara khusus, yaitu mereka yang benar-benar menggali kebenaran firman berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Mereka mengatakan bahwa nubuatan adalah pekabaran-pekabaran yang Tuhan maksudkan bagi kita. Kemudian mereka juga mengatakan bahwa nubuatan dapat dipahami bila berserah kepada Tuhan dengan sikap yang benar di bawah bimbingan Roh Kudus. Jadi sudut pandang yang khusus, yaitu mereka yang mendalami akan kebenaran firman Tuhan, mereka mengatakan tidak ada yang tidak dapat dipahami bila kita mempelajarinya dengan sikap yang benar dan juga di bawah bimbingan Roh Kudus. Baik kitab Daniel maupun kitab Wahyu, semuanya dapat dipahami. Mari kita masuk di bagian yang kedua, yaitu memahami rencana Allah. Layakkah kita memahami rencana Allah? Kita ini adalah manusia yang cemar, penuh dengan dosa. Setiap hari kita cenderung melakukan dosa. Setiap hari kita melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, layakkah kita memahami rencana Allah? Bila kita baca dalam kitab Yesaya 55:9, firman Tuhan mengatakan demikian. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dari ini kita bisa menyimpulkan bahwa memahami rencana Tuhan, manusia tidak memiliki kosakata atau intelektual untuk memahami dia sesungguhnya. Karena kitab Yesaya membuat satu perbedaan yang sangat jauh antara pemikiran kita dengan rencana Tuhan. Tadi dikatakan, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sangat jauh berbeda. Tetapi walaupun kita terbatas dari kosakata, kita terbatas dari intelektual, tetapi kita bisa memahami tentang rencana Tuhan, tentang memahami rencana Allah dalam bentuk hal apa? Yaitu keselamatan.
Dalam keselamatan kita dapat memahaminya. Kutipan Sekolah Sahabat mengatakan demikian. Namun manusia dapat memahami apa yang diperlukan untuk keselamatan mereka. Dan salah satu tujuan utama nubuatan adalah untuk mengilustrasikan rencana keselamatan. Jadi melalui nubuatan itu, yaitu rencana Allah kepada manusia ini, kita bisa lebih terbantu dengan ilustrasi-ilustrasi yang disampaikan, yaitu melalui simbol-simbol, melalui gambaran-gambaran, dan juga melalui kiasan-kiasan. Seperti Daniel 12 ayat 4. Di sana ada firman Tuhan mengatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu. Ya, dalam hal ini kita lihat dari sudut pandang memahami rencana Allah. Apa rencana Allah? Mengapa Allah mengatakan kepada Daniel untuk menyembunyikan segala firman? Bukankah firman itu harus dipublikasikan, harus disampaikan kepada banyak orang supaya mereka lebih dapat memahaminya? Tuhan memiliki rencana yang sangat luar biasa. Bila Tuhan langsung mengatakan tentang firman, simbol-simbol nubuatan-nubuatan ini, maka manusia bisa saling menyerang oleh karena berbeda pendapat. Firman Tuhan mengatakan, Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kembali, kutipan pelajaran Sekolah Sahabat kita mengatakan demikian. Allah memiliki rencana besar untuk dibukakan kepada umatnya kelak. Sehingga berabad-abad banyak pemikir Kristen yang baik berusaha menjelaskan kitab Daniel. William Miller meluncurkan pekabaran besar Advent pada abad ke-19 dan melahirkan gereja yang sisa dengan pemahaman yang jelas tentang pekabaran 3 malaikat. Kita tahu bagaimana William Miller mengkhotbahkan tentang kedatangan Yesus yang kali kedua. Lalu William Miller menyimpulkan bahwa Yesus itu akan datang di tanggal 22 Oktober tahun 1844. Walaupun meleset apa yang diperkirakan oleh William Miller, tapi itu menuntun lahirnya umat yang sisa, di mana Tuhan kembali membukakan pada salah seorang umatnya, hambanya, untuk memberitahukan bahwa di mana Allah berpindah dari bilik suci ke bilik maha suci yang ada di sorga. Sekarang kita masuk di poin yang ketiga, yaitu cara menafsirkan nubuatan. Bagaimana kita cara menafsirkan nubuatan supaya kita tidak salah dalam memahami kitab Daniel dan juga kitab Wahyu. Yaitu yang pertama, kita harus membaca teks nubuatan Alkitab dengan pikiran yang menyelidiki di bawah bimbingan Roh Kudus. Jangan kita gunakan intelek kita dan kita gunakan kemampuan kita untuk menafsirkannya, menerka-nerka, tapi harus di bawah bimbingan Roh Kudus dan harus membaca teks nubuatan itu dengan baik. Kemudian, membaca dengan cermat dan jujur. Yang ketiga, membaca topik secara keseluruhan dan menjauhkan ayat-ayat pilihan tertentu untuk menjelaskan maksud nubuatan tersebut. Jangan kita gunakan ayat-ayat kesukaan kita untuk mencocokkan. Yang kita kenal sekarang ini ada istilah cocokmologi, ya, dicocok-cocokkan. Tetapi dalam menafsirkan nubuatan ini, kita harus membaca topik itu secara keseluruhan. Apa intinya? Jangan hanya dicopot hanya satu ayat, tapi kita baca satu pasal tersebut, satu perikop tersebut, bila perlu satu pasal, bila perlu dalam satu kitab itu, supaya kita bisa menemukan kemana arah yang dimaksudkan oleh Tuhan sehubungan dengan nubuatan. Kemudian Alkitab harus izinkan mendefinisikan istilahnya sendiri. Jadi jangan kita tambahi, tapi biarlah Alkitab itu akan menjawab juga apa yang disebutkan di dalam Alkitab itu yang kita tidak pahami. Contoh, Daniel 7 ayat 5. Di sana ada firman Tuhan, saya baca hanya kutipan yang berhubungan dengan pelajaran kita, boleh baca nanti semuanya. Daniel 7 ayat 5 mengatakan, dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Bila kita hanya menafsirkan ini sehubungan dengan apa yang kita tahu, bukan di bawah bimbingan Roh Kudus, dan bukan Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri, maka kita langsung merujuk, oh beruang, berarti ini Rusia. Ya, kenapa? Karena terkenal Rusia dengan simbolnya itu beruang. Ya, jadi
bila beruang langsung kita tafsirkan ke Rusia, ini merupakan satu tafsiran yang salah. Simbol beruang dalam Daniel 7 ayat 5 tidak bisa langsung ditafsirkan ke Rusia, walaupun Rusia terkenal dengan beruangnya. Jadi Alkitab harus dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Misalnya, kita lihat di dalam kitab Daniel 7 ayat 24, di sana ada simbol, ya. Ada simbol-simbol tanduk, ya, tanduk. Kita tidak bisa langsung simpulkan bahwa tanduk itu adalah kerbau atau lembu, ya, atau kambing yang memiliki tanduk. Tetapi tanduk itu ternyata simbol daripada raja, yaitu kerajaan. Itu bisa kita temukan dalam Daniel 7 ayat yang ke-24. Lalu kita baca juga di Alkitab, di sana ada simbol pedang, ya. Itu dicatat dalam kitab Efesus 6 ayat yang ke-7. Dan pedang yang disampaikan di sana yaitu firman Tuhan. Ya, ini simbol-simbol yang disebutkan dalam Alkitab. Kemudian bila kita baca dalam Wahyu 12 ayat 12 dan juga Efesus 31 ayat 32, kita juga temukan itu simbol perempuan, ya. Simbol perempuan dalam kitab Wahyu 12 ayat 12. Dan siapa sebenarnya perempuan itu? Bisa kita temukan dalam Efesus 31 ayat 32, perempuan adalah sama dengan gereja. Jadi dalam menafsirkan nubuatan, kita memerlukan Alkitab untuk menjawab apa yang kita tidak ketahui di dalam Alkitab itu sendiri. Sekali lagi, cara menafsirkan nubuatan, yaitu izinkan Alkitab itu harus dijelaskan oleh Alkitab itu sendiri. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran yang pertama, beberapa prinsip dari nubuatan. Biarlah kiranya melalui pelajaran ini, kita dapat lebih dimudahkan untuk menyerapnya, mengaplikasikannya, serta dapat mendiskusikannya, bahwa ada sudut pandang dari umum, sudut pandang secara khusus, dan juga kita harus memahami rencana Allah, serta bagaimana kita menafsirkan nubuatan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo pamit undur diri. Akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.